Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada beberapa golongan manusia yang haram disentuh oleh api neraka, sebagaimana dalam hadis sahihnya. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, silakan ditekan terlebih dahulu untuk mendukung channel ini berkembang, dan semoga tersiar kabar-kabar baik, kabar-kabar Islam yang insya Allah juga akan bernilai amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, tentunya tiada henti kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ucap, kata, dan perbuatan. Dan juga sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa lagi di channel ini, si calon jenazah yang berharap husnul khatimah. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka diciptakan bagi mereka yang tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Di dalam neraka, para pendosa akan disiksa dengan api neraka yang sangat panas. Semua perbuatan buruk mereka selama di dunia akan mendapatkan ganjaran dan balasannya di neraka. Setiap orang yang beriman pasti juga mendambakan untuk bisa masuk ke dalam surga. Namun, celaka atau tidaknya kita di akhirat tergantung dari amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada beberapa golongan manusia yang haram disentuh oleh api neraka, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka? Para sahabat pun berkata, mau wahai ya Rasulullah. Beliau menjawab, orang yang hayyin, layyin, qarib, dan sahl. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut poin-poin penjelasan dari hadis tersebut yang tentunya perlu kita jelaskan secara seksama agar tidak terjadinya salah paham, salah tafsir, sehingga kita tidak mudah untuk terkecoh atau terjerumus di dalam penafsiran yang salah. Yang pertama adalah hayyin. Hayyin adalah orang yang tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat, tidak mudah marah, dan jiwanya selalu teduh. Orang hayyin selalu memiliki ketenangan dan keteduhan baik secara lahir maupun batin. Orang ini juga tidak mudah marah dan penuh pertimbangan. Golongan manusia yang hayyin punya sifat tenang dan berwibawa. Mereka tidak labil atau tidak mudah tersulut emosinya, disebabkan oleh kedalaman ilmu agamanya. Selain itu, sifat lain dari hayyin ini adalah ia tidak pernah gerasak gerusuk, tidak terburu-buru, tidak mudah menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya sebelum ia tabayyun, sebelum ia mengobservasi berita tersebut apakah benar ataukah salah, dan sulit untuk menerima berita buruk atau tidak mudah percaya akan fitnah-fitnah yang beredar.
Manusia yang memiliki sifat seperti ini, kelak jasadnya tidak akan sanggup disentuh oleh api neraka. Lalu yang kedua, sahabat semua, yakni adalah layyin. Layyin adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antara sesama umat manusia. Golongan layyin punya sifat lembut dan santun, baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Secara otomatis, manusia yang termasuk layyin ini tidak kasar, tidak semaunya sendiri, dan segalanya tertata dengan baik. Ciri khas daripada layyin ini adalah tidak suka memaksakan pendapatnya sendiri ke orang lain. Selain itu, golongan layyin ini adalah orang yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Layyin itu tidak pernah berbuat kasar atau marah-marah pada saudaranya sesama muslim tanpa alasan yang syar'i. Golongan layyin ini juga adalah orang yang lemah lembut dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Masya Allah. Lalu yang ketiga adalah qarib. Qarib adalah orang yang akrab, ramah, diajak bicara itu mudah, dan punya pribadi yang menyenangkan bagi semua orang. Golongan manusia qarib juga senantiasa menebar senyum. Wajahnya penuh dengan rasa optimis, cerah, menawan jika bertemu dengan orang lain, dan tidak lupa selalu memberi salam. Golongan manusia qarib sangat mudah diajak berteman. Ia juga menyambung tali silaturahmi dan ukhuwah sesama umat muslim. Orang yang senantiasa ramah dan menebar senyum hangat, inilah yang menghalangi api neraka untuk menyentuh jasadnya. Masya Allah. Lalu sahabat beriman, yang keempat adalah sahal. Sahal adalah orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong, dan selalu punya solusi di setiap permasalahan. Tipe orang seperti ini sangat cocok untuk dijadikan teladan, abdi negara, ataupun orang-orang yang berpengaruh di antara masyarakat, karena ia siap dan kuat mampu bekerja untuk melayani masyarakat. Orang sahal juga termasuk orang yang baik hati, karena selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar dan tidak pernah mempersulit urusan orang lain. Golongan ini juga tidak suka berbelit-belit, sehingga tidak membuat orang lain menghindar ketika bertemu dengannya. Perilaku sahal yang selalu penuh pengabdian bisa dicontohkan atau bisa dijadikan qudwah, contoh bahwa tidak semestinya kita acuh dengan urusan orang lain. Tidak ada salahnya untuk selalu membantu sesama muslim. Tidak ada salahnya kita untuk membantu sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, selama urusan yang kita tangani ini tidak merugikan orang lain dan melanggar syar'i. Yang keempat, golongan manusia yang haram disentuh api neraka itu bisa dijadikan contoh bahwa rahmat Allah sangat besar, sehingga memungkinkan orang-orang dengan sifat tersebut bisa terhindar dari api neraka yang sangat panas. Jika kita merasa kesulitan untuk mencontohkan keempatnya, setidaknya contohlah salah satu dari 4 golongan manusia ini dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah golongan manusia yang haram tersentuh oleh api neraka. Sehingga semoga di dalam 4 hal ini, 4 sifat ini, 4 golongan ini, ada salah satunya yang memungkinkan di dalam diri kita, atau ada yang mendekati sehingga kita bisa semangat, optimis untuk membentuk kepribadian golongan tersebut. Maka dari itu adalah mereka yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan baik dengan manusia, hablum minan nas. Semoga kita semuanya termasuk orang yang haram tersentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hada, nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.